Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Fitri Aprilia dengan NIM 194100123. Video ini saya buat bertujuan untuk memberikan edukasi sekaligus memenuhi tugas mata kuliah Islam Ulil Albab kelas I dengan dosen pengampu Bapak Bagja Agung Prabowo. Outline dari pembahasan kali ini, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada ciri-ciri ulul albab, yang ketiga konsep ulul albab, dan yang terakhir kesimpulan. Ulul albab merupakan sebuah sebutan atau istilah bagi sekelompok manusia yang memiliki intelijensi dan intelektual, seperti keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, dalam Al-Quran tidak ada pengertian secara pasti mengenai ulul albab. Hanya saja yang disebutkan itu adalah ciri-cirinya saja, sehingga mempunyai tafsiran pengertian yang berbeda-beda oleh para mufasir. Dari berbagai tafsiran dari para ahli, dapat disimpulkan bahwa intinya ulul albab adalah manusia yang berpengetahuan tinggi, bertakwa, cerdas, berpikir tajam, dan berakal dengan cara berpikir dan berzikir hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan Al-Quran, terdapat ciri-ciri dari sosok ulul albab, yaitu pertama, bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu pengetahuan. Terdapat dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 190. Yang kedua, berpegang kepada kebaikan dan keadilan. Terdapat dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 100. Ketiga, berpikir kritis dan senantiasa menyampaikan sebuah ilmu. Terdapat dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 52. Yang keempat, dapat mengambil sebuah hikmah pembelajaran dan peristiwa terdahulu. Terdapat dalam Quran surat Yusuf ayat 111. Dan yang terakhir, memahami suatu substansi permasalahan. Terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 179. Ciri-ciri yang disebutkan melahirkan sebuah konsep dalam ulul albab dengan dua aktivitas utama, yaitu berpikir dan berzikir, yang berhubungan antara ilmu dan iman. Konsep tersebut dideskripsikan yaitu pertama, peningkatan integrasi. Maksudnya adalah sosok ulul albab meningkatkan integrasi dengan implementasi islamisasi, yaitu islamisasi diri, islamisasi institusi, dan islamisasi ilmu. Kedua, mengasah sensitivitas. Maksudnya adalah sosok ulul albab membutuhkan kepekaan atas fenomena atau pengalaman dalam kehidupan sehingga sensitivitas melahirkan pemikiran kritis. Yang ketiga, memastikan relevansi. Maksudnya adalah sosok ulul albab proses berpikirnya harus menghasilkan manfaat dan fungsional. Kemudian, yang keempat, mengembangkan imajinasi. Maksudnya adalah sosok ulul albab perlu mempunyai pemikiran yang kreatif dan adaptif, serta mengikhtiarkan pikirannya yang kritis, kreatif, dan kontemplatif untuk menguji, merenung, mempertanyakan, menegosiasi, mengkritik, dan mengimajinasi, sehingga memunculkan ide yang bermanfaat bagi diri dan orang lain. Dan yang terakhir, menjaga independensi. Maksudnya adalah sosok ulul albab harus memiliki keteguhan dan pendirian yang mana memiliki landasan berpikir sehingga dapat menjaga dan mengatur antara emosi dan akal sehat. Ulul albab merupakan seorang cendekiawan muslim yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui beberapa ayat dalam Al-Quran yang memiliki ciri khas yang berbeda dari orang pada umumnya. Ulul albab menjadi salah satu dari beberapa manusia yang dapat menjadi sosok panutan bagi kita sebagai umat muslim. Untuk zaman sekarang pun, sosok ulul albab merupakan orang yang memiliki fungsi penerapan seperti pengoptimalisasian semua potensi dan intelektual, memanfaatkan ilmu pengetahuan, memiliki iman yang kuat, dan akhlak yang mulia. Semoga sikap ulul albab dapat diterapkan dalam mengasah diri menjadi lebih berkualitas, baik yang bersifat hablum minallah maupun hablum minannas, sehingga menjadi pribadi yang ditunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pribadi yang benar-benar terpilih. Terima kasih, cukup sekian pemaparan materi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.